Mau beli iPhone 15 Pro Max? Yakin? Gak mau mikir-mikir lagi? Rugi sih kata gua mah. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Selisihnya lumayan loh, bisa sampai 6 juta buat seri storage terendahnya. Apalagi buat lo pada yang gak paham banget perbedaan fitur-fiturnya. Ya nggak butuh USB Type-C, nggak butuh storage segede gaban. Ya niatnya cuma pengen flexing doang, kelihatan mewah, elegan, dan cuma buat main game ataupun main sosmed karena layarnya gede. Ya mending iPhone 14 Pro Max nggak sih kata gua mah. Oke, jadi handphone ini adalah seri 14 Pro Max yang dimana kalau lu perhatiin di channel-channel ini tuh nggak pernah gua review varian Max ini. Jadi ini for the first time gua review varian 14 Pro Max ini. Happy banget nggak sih? Guanya juga happy buat nge-review HP bagus. Yuk langsung aja, yang pertama gua akan bahas yang berat-beratnya nih. Karena hal ini bisa sangat mempengaruhi pemikiran kalian buat upgrade device kalian. Yap, ini dia storage-nya. Jelas ini yang gue pakai tuh yang 128 GB. Dan gue merasa nih kalau HP gue bisa ngomong, bisa ngeluh, dia udah ngeluh ngos-ngosan banget. Karena gak lama lagi nih pasti dia udah penuh. Lihat aja nih langsung sendiri nih ya. Kalian lihat literally gue bener-bener pakai khusus entertain doang. Karena gue gak begitu fokus di gaming ya. Nah ini saran gue, kalau teman-teman emang pada fokus ke depannya buat foto atau video, mending langsung ambil aja yang 256 GB. Karena emang sepengaruh itu storage-nya gak sih? Karena kayak kalau misalnya 128 itu kayak gak berasa banget. Ini gue aja yang 128 berasa dikit banget. Padahal kayak awal-awal beli berasa oh cukup, tapi kayak belum apa-apa udah penuh nih kayaknya. Jadi paling aman buat kalian ambil yang minimal 256 GB ya guys. Soalnya bakal lebih aman juga buat 2 hingga 3 tahun ke depan. Next, kita masuk ke bagian fisik HP-nya alias desain dari body HP-nya. Yap, dari segi ukurannya udah kelihatan banget ya, kayak dugong gitu, gede banget. 2-3 ikan duyung, rupanya dugong. Gak layarnya, gak kamera baksonya. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang nggak kebiasa pakai iPhone seri Max gitu pasti akan kerasa beda karena feel genggamannya juga agak susah gitu buat tangan-tangan mungil dan kecil ini. Tapi ya kalau tangan lu gede sih ya mungkin berasa sama aja gitu ya kayak HP-HP pada umumnya. Karena ya layarnya sekitar 6,7 inch. Cuma HP ini elegan banget kelihatannya. Bagusnya adalah bodinya kelihatan kembar identik banget nih sama iPhone 15 Pro Max. Dengan kaca belakang frost glass dan frame stainlessnya dan finish glossnya ini buat jadi makin mewah dan pasti kebanyakan orang udah suka sih. Nah kalau di 15 Pro Max itu bedanya cuma di framenya yang udah titanium. Cuma ya ini isunya juga kalau yang titanium ini cepat pecah, jadi ya mending 14 Pro Max aja gak sih? Tapi ini ada tapinya. Kalian tuh harus tetap pakein anti gores atau case gitu buat jaga-jaga aja. Soalnya ini bezelnya ini sayang banget kalau kegores, apalagi kalau ada jamuran gitu, putih-putih gitu kan kayak jorok aja gitu. Jadi mending kalian pakein dan rawat baik-baik. Oke, lanjut lagi. HP ini memiliki berat sekitar 240-an gram. Emang agak berat sih. Cuma kalau di 15 Pro Max sih sekitar 220 gram. Beda tipis sih, cuma kalau dipakai main sosmed melulu setiap hari dengan frekuensi yang sering dan ditumpuk di kelingking nih, lihat lama-lama bengkok nih kayak punya gua kelingkingnya. Jadi ya emang rada berat sih. Next, untuk tingkat kecerahannya iPhone 14 Pro Max ini maksimal di 1000 nits. Itu untuk umumnya ya. Kalau di luar ruangan sih katanya bisa sampai 2000 nits. Ini kita langsung lihat aja kalau di luar ruangan itu gimana, tetap kelihatan atau enggak. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian harganya. Untuk harganya ini per video ini dibuat di tanggal 6 Mei, ini tuh ada di harga 17 juta kembali 1000. Mahal banget enggak sih? Kayak kebayang kalian udah dapat Aerox 1 udah itu. Cuma apa ya? Nih HP juga banyak peminatnya gitu. Jadi makin banyak orang kaya kali ya. Nih gue makin keluar jalur nih review nih HP nih. Lanjut. Untuk harga 17 juta kembali 1000 itu hanya untuk yang 128 GB. Jadi kalau kalian mau yang 256 ya harus siap budget sampai 20 sampai 21 jutaan. Karena ya belum beli aksesoris dan lain sebagainya kan.
Nah, sedangkan untuk iPhone 15 Pro Max harganya ini untuk storage terendah di 256 GB. Harganya itu di 23 jutaan. Bedanya lumayan banget kan. Jadi mending kata gue sih iPhone 14 Pro Max aja gak sih? Toh dari fitur-fiturnya juga gak beda jauh. Apalagi kalau kalian emang orangnya gak gitu fokus ke foto video profesional, gak butuh USB Type-C, dan kalau main HP khusus di entertain doang. Sayang banget kalau beli 15 Pro Max. Lanjut, kita bahas untuk bekasannya nih. iPhone 14 Pro Max ini agak kurang masuk akal ya. Gue liat-liat nih orang yang jual kayak, woi, lu pada tuh jual HP bekas kok. Mahalan lu pada daripada iBox-nya. Lu mau ngambil untung berapa banyak sih? Atau emang belum diganti aja di marketplace kali ya? ya gak tahu sih, mungkin gue liatnya pas iBox lagi promo atau apa, dan lu pada ngejual juga pas harga lagi naik-naiknya kan. Tapi ya harusnya ini harganya udah di bawah 16 ya buat yang secondnya. Ya pokoknya kalian lihat-lihat aja lah, kalau yang mau second nyari yang bener, mending langsung ori iBox aja, udah nambah dikit doang. Soalnya kalau kalian ngambil second ya pasti juga harus di ngecek baik-baik kan, kayak dari BH-nya, performance-nya. Bahkan kalau kalian ngambil yang masih terpasang anti goresnya, mending kata gue copot aja dan make sure lecetnya di mana aja. Takutnya kalau goresan-goresan tipis itu kan kalau dipakein anti gores ya jadi nyaru, gak kelihatan. Jadi make sure aja buat kalian kalau emang niat beli second. Oke, kita masuk ke bagian kelebihannya. Menurut gua kalau kalian sekarang lagi pakai yang 13 Pro ataupun Pro Max, yang niat upgrade ke 14 Pro Max ini mending ditahan-tahan dulu karena sayang banget. Tapi buat kalian yang dilema mending 14 Pro Max atau 15 Pro Max, gue kasih dah kelebihan iPhone 14 Pro Max. Untuk kelebihan yang pertama ada di bagian fitur Always On Display. Kalau kalian sadar ya, fitur ini tuh cuma kayak layar redup aja. Ya bagus sih emang, karena di iPhone sebelumnya kan gak ada. Jadi kayak udah di lock screen tapi displaynya masih nyala. Cuma apa ya, kayak berguna gak sih, cuma buat lihat notif dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman yang HP-nya udah ada fitur Always On Display, mau di Android atau Apple, coba tolong komen di bawah kalian terbantu nggak dengan adanya fitur ini. Next, kelebihan yang kedua dari HP ini ada di Dynamic Island-nya. Nah ini gue baru akui ada perubahan ya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin gue aja yang norak atau gimana. Cuma fitur ini lumayan membuat gue ngerasa, oh ini toh fitur barunya di HP terbaru. Ya seperti yang gue bilang, karena kan di Apple sebelumnya belum ada tuh, jadi kayak merasa baru aja. Terus tampilan HP-nya juga terlihat cukup elegan dengan adanya fitur ini. Nah guys, gimana? Menurut kalian fitur Dynamic Island ini cukup membantu atau enggak? Karena buat aku ada plus minusnya sih. Kayak plusnya udah gue sebutin tadi kan di atas. Minusnya ini kalau gue nonton full display emang agak aneh gitu, ada yang ngeganjel aja sih. Emang karena notch-nya aja yang kegedean atau gimana, jadi kayak nontonnya agak kurang serk aja. Cuma ini bukan isu berat banget ya. Jadi menurut gue kalau kalian mau upgrade ke seri ini gak apa-apa banget, karena emang semua fitur ini juga ada di iPhone 15 Pro Max. Bahkan kayak gak kelihatan bedanya sama sekali. Tipisnya juga hampir sama, displaynya sama. So pilihan tetap balik lagi ke tangan kalian. Oke, kita masuk ke kelebihan yang satu ini, karena pasti ini juga yang ditunggu-tunggu banget kan. Yep, ini dia kamera. Apple tuh pasti selalu berinovasi gitu ke bagian kameranya ya. Dan ya menurut gue ini value dari iPhone sendiri. Dan gue merasa kameranya memiliki perubahan yang cukup signifikan ya. Contohnya di sini benar-benar jernih banget kameranya. Saking jernihnya tuh kayak natural banget muka gue di sini. Jadi kayak gak ada efek beauty-nya juga. Dan yang paling gue suka tuh kalau misal kita foto dalam posisi gelap banget tanpa penerangan apa-apa, ini tuh di hasil videonya tetap kelihatan gitu walaupun kita gak pakai lampu apapun ya, dan kita gak bisa ngelihat apa-apa. Beda ceritanya kalau misalnya ada cahaya dikit walaupun low light, di HP ini hasilnya akan tetap terang banget kayak foto pakai flash. Nah, untuk kameranya sendiri dibekali dengan sensor 48 megapiksel untuk main kameranya, 12 megapiksel untuk ultra wide, dan 12 megapiksel untuk telefoto. Jelas hasil foto dan videonya pasti minim banget lah untuk ngeblur atau gak fokus segala macem. Untuk di 15 Pro Max juga pasti kameranya berinovasi. Jelas dari review-review orang yang katanya flare-nya juga berkurang. Dan tentunya yang membedakan banget iPhone 14 Pro Max dan 15 Pro Max ini ada di fitur kameranya, dimana di 15 Pro Max ini tuh bisa langsung ngezoom di semua lensanya secara langsung dengan perekaman 4K 60 fps. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max ini belum bisa.
Jadi kalau kalian mau paparaziin orang-orang tuh mending pakai 15 Pro Max sih kata gua. Dan ya di 15 Pro Max ini kalau kalian mau pakai fitur ProRes, kalian bisa langsung sambungin ke eksternal hard disk buat penyimpanannya ya. Tapi bentar, emangnya lu butuh sampai segitunya? Gue yakin juga lu pada gak paham kan yang gue ngomongin barusan. Apa nih? Apa nih? Gue gak ngerti, gue gak paham. Kalau gak paham berarti emang belum butuh banget buat 15 Pro Max ini. Jadi mending pakai 14 Pro Max aja udah lebih dari cukup gitu loh. Sejauh ini sih so far iPhone 14 Pro Max ini sama sekali gak mengecewakan. Jadi benar-benar the best banget lah kalau ngomongin buat fitur kameranya. Apalagi kalau kalian anaknya emang aktif banget di foto dan video. HP ini bakal ngebantu kalian banget dan gak usah diraguin lagi. So, gimana menurut kalian? Apakah kamera iPhone 14 Pro Max ini sangat oke atau oke banget? Next, kita akan langsung masuk ke bagian speakernya. Kalian silahkan dengerin baik-baik ya. Nah, gimana menurut teman-teman kalau soal speakernya? Kalau menurut gua sih ini nyaman banget di telinga gitu loh. Udah dilengkapi speaker stereo juga, dan ya setahu aku di iPhone 15 Pro Max juga stereo. Jadi sama-sama aja sih 14 sama 15 Pro Max tuh gak beda jauh. Yuk kita lanjut bahas ke bagian baterainya. Untuk baterainya sendiri kalau dibilang irit banget juga enggak. Ya gimana, iPhone pada asal-usulnya juga cepet panas kan, cepet habis baterainya. Cuma kalau kalian mau bandingin sama 13 biasa atau iPhone 12 ya ini jelas bisa irit sejaman 2 jaman lah. Cuma ya berguna banget gak sih bisa irit sejaman 2 jaman gitu. Apalagi kalau baterai health-nya masih bagus banget. Dijamin gak perlu bawa colokan-colokan atau kabel-kabelan dah kalau lagi ngumpul, pokoknya aman buat kalian. Lanjut kita bahas ke performance-nya. Nih gue bahas jujur aja deh performance-nya ya. Dengan dukungan chipset A16 Bionic dan RAM yang 6GB, ini sebagai pengguna yang sebelumnya pakai iPhone 12 atau 12 Pro pasti kerasa kok bedanya. Cuma kalau kalian sebelumnya pakai 13 Pro Max mungkin nggak jauh beda, tetap sama performanya. Nah apalagi kalau kalian niat beli yang 15 Pro Max, secara penggunaan sehari-hari kayak nggak ngerasain jauh bedanya sih. Walaupun di iPhone 15 Pro Max chipsetnya itu udah meningkat, RAM-nya juga meningkat. Tapi di beberapa case tuh malah buat iPhone 15 Pro Max ini jadi overheating gitu loh. Cuma kalau soal speed test dan sebagainya, kedua ini tuh bagai pinang dibelah dua kembar ya, dan kalian nggak bisa bedain sih untuk performance-nya gitu. So ini semua balik lagi ke pilihan kalian masing-masing ya guys. Cuma kalau lagi pas-pasan dan HP kalian sekarang udah 12 ya mending ditahan dulu biar ambil 14 dibanding ambil 13 dan sebagainya. Udah lah, gue juga capek nih kebanyakan review nih HP. Buat kalian yang mau langsung beli langsung aja, pokoknya gak usah mikir-mikir lagi. Tapi kata gua mending ambil 14 Pro Max karena hampir sama aja gitu fitur-fiturnya daripada ambil 15 Pro Max yang mahal dan kalian gak gunain fitur-fitur tersebut. Oke, buat kalian yang juga mau beli iPhone lainnya, review lengkapnya bisa langsung cek aja di YouTube COGS on Tech. Tapi kalau kalian nanya mending 15 Pro Max atau 14 Pro Max, ya tentu saya akan tetap menjawab 14 Pro Max karena harganya lebih murah, karena saya menganut kaum mendang-mending gitu kan. Sekian video gue kali ini, semoga membantu buat teman-teman yang lagi nyari iPhone atau yang mau upgrade ke 14 Pro Max.
Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.